Bacalah firman, di dalam firman itu ada jawaban. Dalam firman itu ada penghiburan. Dalam firman itu ada jalan keluar. Dalam firman itu ada kekuatan. Lebih dari itu dalam firman menuntun saudara pada keselamatan yang kekal. Shalom. Diberkati Tuhan hari ini. Haleluya. Kita yang diberkati Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama kembali menerima berkat yang dari Tuhan. Ya, kalau minggu-minggu yang lalu saya mendapatkan satu berkat yang luar biasa melalui MDPJ. Ya. Berkat yang begitu dahsyat, yang sangat menyentuh hati saya. Karena itu diberkati untuk memberkati. Saya mau bagikan berkat ini untuk saudara semua. Siap diberkati Tuhan? Seandainya berkat itu menggores hati kita, siap menerima? Kok loyo? Mau menerima? Kalau berkat Tuhan hari ini merupakan sukacita yang melimpah dalam kehidupan saudara, mau terima? Jangan mau yang enak etok talah. Apapun pesan Tuhan adalah berkat yang luar biasa bagi kita. Ya, kita akan sama-sama belajar merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 dulu. Ya, kita akan baca sama-sama. Ayat yang sudah enggak asing ya. Sambil merem pun saya yakin saudara sudah bisa. Ya, kita gemakan bersama-sama 3, 4. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Ya, saudara dikasih Tuhan, ketika kita membaca ayat ini, bahkan ada pujian ya, yang diambil dari ayat ini, kita nyanyinya tuh, tiada berkesudahan, gitu, ginjal-ginjal luar biasa ya. Tapi kita nggak tahu sejarah. Tahu ginjal-ginjal nggak saudara? Tahu tak? Suka tiada berkesudahan gitu loh. Ya. Tapi mungkin ada beberapa di antara kita yang belum paham latar belakang dari penulisan ayat ini. Kenapa Yeremia sampai menuliskan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya. Ya, di balik peristiwa ini saya belajar saudara. Nanti saudara bisa baca di rumah ya, dari ayat 1 ya. Ternyata Yeremia menuliskan ayat ini ketika Yeremia dalam keadaan terpuruk. Dalam keadaan teramat sangat susah sekali. Ya. Lengkap tuh ya. Dalam keadaan yang tertekan, dalam keadaan yang teraniaya hatinya, dalam keadaan yang seharusnya dia harus nangis-nangis meratap-ratap. Makanya ditulis dalam kitab Ratapan. Nabi yang meratap. Ya. Tapi saudara, di balik ratapannya Yeremia berani mengungkapkan, ya, menyampaikan ayat ini, tak berkesudahan kasih Tuhan. Ada apa denganmu? Hari ini kita mau sama-sama belajar ya saudara. Saat di dalam tekanan, ya, yang maha dahsyat kok bisa sih masih mengucapkan kata-kata ini. Kenapa Yeremia kok mengalami kesesakan yang luar biasa? Kita akan baca dalam Ratapan 3 ayat 1. Ratapan kenapa sih Yeremia ya? Dia katakan, akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ternyata Yeremia ini sedang melihat, sedang mengalami, sedang menyaksikan bagaimana terjadi satu kisah Yerusalem jatuh ke tangan Babel. Kalau kita tahu Yerusalem itu apa? Negeri yang dicintai Tuhan. Ya, biji mata Tuhan, kekasih hati Tuhan. Loh, kenapa dicintai Tuhan kok sampai jatuh ke tangan musuh? Tuhan kemana? Kenapa Tuhan tidak bela? Kita pun sering mengalami seperti itu ya. Aku ini sudah setia loh Tuhan.
aku ini sudah mengutamakan Engkau. Tapi kenapa aku masih menghadapi satu masalah? Ya. Yeremia pun juga demikian, Tuhan kenapa kau izinkan hal ini terjadi? Ya. Nabi Yeremia waktu itu menjadi seorang nabi yang menjadi juru bicaranya Tuhan atas Yerusalem. Pesan-pesan dari Tuhan itu disampaikan melalui Yeremia. Ya, kepada Yerusalem apa yang harus dilakukan. Ya, tapi nyatanya Yerusalem ya bukan orang yang mau tunduk dan taat kepada Tuhan. Dia melakukan banyak pelanggaran. Dia melakukan banyak menentang hati Tuhan. Saudara, di sini ada yang sudah punya anak belum? Yang sudah punya anak coba angkat tangan. Yang belum angkat tangan? Sudah pernah jadi anak? Yang belum angkat tangan sudah pernah jadi anak? Tentu tahu. Sebagai seorang anak atau seorang ibu yang punya anak, tahu apa yang dilakukan jika anaknya bandel. Ya, sekali diperingatkan. Ada nggak orang tua yang nggak sayang sama anak? Nggak ada, bahkan nyamuk aja gigit anaknya dikejar-kejar. Sampai pagi dibunuh, dibantai itu nyamuk. Karena sudah gigit anaknya. Apalagi digigit orang. Nah, orang tua mana yang mau anaknya menjadi nakal? Begitu juga dengan Tuhan. Yerusalem adalah umat pilihan Tuhan yang dikasihi Tuhan karena dia nakal. Akhirnya Tuhan memberikan satu peringatan. Tuhan memberikan satu cambukan. Supaya apa? Supaya anaknya enggak jadi nakal. Saya punya anak saudara, satu. Tok, jimat anak siji sing tak rumat. Anak satu itu biasanya kan disayang-sayang toh. Apalagi sejak kecil saya tinggal. Dia dibesarkan oleh kakek neneknya. Dibesarkan om-omnya. Tahu aja di sini ada kakek sama nenek di belakang. Kakek sama nenek itu sayangnya pada cucu itu melebihi sayang pada anaknya loh. Betul enggak? Cucu melakukan kesalahan, enggak apa-apa. Selalu dimaklumi saudara. Alhasil anak saya menjadi anak yang seperti itu. Dia nggak punya teman di kampung. Anak kecil-kecil nggak boleh main sama anak saya. Kenapa? Pasti mengalami celaka. Kenapa? Karena nggak punya teman, akhirnya dia bergaul dengan orang-orang dewasa. Tahu nggak orang anak kecil yang bergaul dengan orang dewasa gimana sikapnya? Ngomongnya jorok, perlakuannya kasar. Berulang kali saya katakan nggak boleh. Apa dayaku, saudara? Saya hanya di rumah kalau hari Minggu. Hari Senin sampai Sabtu dia bergaul dengan mbahnya sama orang-orang besar. Saya kalah toh. Jadi anak saya itu saya peringatkan nggak mempan, saudara. Suatu hari dia jalan sama saya, ketemu orang dewasa. Wah dewa, hehe. Karena dia jalan sama saya, dia kan. Dari situ saya tahu, oh anakku ternyata cuma takut kalau ada aku. Saya katakan enggak boleh, enggak mempan saudara. Suatu hari namanya sudah kebiasaan ngomong jorok biasa, lupa kalau saya ada di rumah. Dia dengan bangganya teriak-teriak, wih, ngomong kasar luar biasa, kayak kesetrum aku saudara. Kayak gini anakku. Anak saya itu paling takut dengan cabai. Akhirnya saya ambil cabai, tak tolet di bibirnya. Saya di luar dugaan saya. Anak saya itu kayak orang kesetanan, saudara. Nangis gulung-gulung, teriak-teriak menggemparkan dunia persilatan. Kakek neneknya marah enggak? Kakek nenek di belakang marah enggak? Marah, saudara. Saya mau dipukul, saudara. Ya melayu aku. Ya. Anak saya pun ngamuk, sampai akhirnya anak saya itu enggak mau dekat sama saya. Dia beranggapan saya ini ibu yang jahat. Saya kalau, udah nangis saudara. Saya kalau ingat waktu anak saya gulung komeng teriak-teriak itu saya nangis. Enggak tega. Tapi apa boleh buat demi kebaikan anak saya. Sampai sekarang itu kalau ingat itu saya langsung gidik-gidik gitu. Tahu gidik-gidik. Ngeri gitu.
Ingat anak saya waktu gelepar di halaman itu teriak-teriak. Wah. Ya, tapi demi kebaikan dia saya lakukan itu. Tapi namanya anak pasti salah sangka. Sampai akhirnya saya pergi kerja. Selama kerja itu saya enggak konsen, saudara. Saya nanti pulang gimana kalau anakku enggak mau sama aku. Saya takut, saya khawatir, saudara. Tapi bersyukur kakek sama neneknya menjelaskan sama dia. Maksud saya itu karena saya mengasihi. Tapi saya kan enggak tahu, saya masih deg-degan. Begitu saya pulang hari Sabtu, seperti biasa saya bawa oleh-oleh kan. Ternyata anak saya sudah seperti biasanya duduk di teras dengan rambutnya yang dikuncung gini. Anak saya stylenya kuncung waktu kecil. Saudara. Begitu saya datang dia langsung katakan, "Ibu!" Waduh saudara, pelong rasanya hatiku. Ternyata anakku enggak marah. Ya, kejadian itu membuat saya sakit. Demikian juga Tuhan. Tuhan enggak ingin melihat saudara kesakitan. Tuhan pun enggak tega saudara jatuh dalam masalah. Tuhan pun enggak tega melihat saudara hidup di dalam tekanan-tekanan, masalah-masalah dalam hidup ini. Hati Tuhan, hati Bapa itu kasihan sama saudara. Tapi apa boleh buat? Kalau saudara dibiarkan saja, nanti justru saudara akan kehilangan kemuliaan Tuhan. Ya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang terjadi dalam Yerusalem, dihajar, dididik sama Tuhan, supaya Yerusalem menjadi orang yang baik, yang berkenan, yang memiliki karakternya Bapa. Saudara baca dalam Wahyu 3 ayat 19. Ya. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kita jangan salah sangka, kita pikir kalau kita mengasihi itu disayang-sayang, dipeluk-peluk, dibelai-belai, keinginannya diturutin, itu mungkin kita langsung menilai dia, wih dia sayang sama aku. Ya, saudara punya anak di Indonesia, mungkin ini sering terjadi. Kalau saudara memanjakan, itu sama dengan menghukum, sama dengan mencelakakan. Alasannya apa? Aduh Mbak Dian sejak kecil tak tinggal, kasihan. Ya, dia nggak pernah dapat kasih sayang, apalagi bapaknya udah pergi Mbak Dian. Jadi segala permintaannya tak turuti. Ada yang seperti itu? Bertobat saudara, kasihan masa depan anak-anak. Kalau hari ini minta apa kita turuti, apa-apa kita biarkan, nanti kehidupan dia belum tentu loh di masa depan. Kalau dia menghadapi satu masalah, dia tidak menjadi orang yang dewasa. Dia bergantung pada uang saudara. Ya, jadi itu mencelakakan anak. Bukan kasih itu, salah. Itu namanya cinta yang salah. Kalau kita mencintai anak kita, ayo kita didik. Didik dengan firman Tuhan. Sedini mungkin. Kenapa? Karena angka 100 dimulai dari 1. Enggak mungkin langsung 90, 100. Enggak kan dimulai 1, 2, 3 sampai 100. Mendidik anak pun juga harus dimulai dari hal-hal yang kecil. Ya, supaya dia menjadi anak yang baik. Nah, begitu juga Yerusalem yang dicintai Tuhan, kenapa diizinkan mengalami satu kekalahan, jatuh ke tangan Babel, dijarah, dibakar, ya. Bahkan tabut rumah Allah itu dirampas. Perkakas-perkakasnya itu diambil saudara. Dan Yeremia melihat semua itu betapa sedih hatinya. Dia diolok-olek oleh orang, ya gimana kamu itu loh, nabi loh. Kenapa kamu gak bisa berbuat apa-apa, kamu gak berdoa atas sama Tuhanmu. Diejek-ejek dia, makanya di dalam ratapan itu dikatakan, aku seperti makan kerikil. Yeremia mengatakan, ya doaku seakan-akan gak dijawab oleh Tuhan. Anak panah seperti ditujukan kepadaku. Yeremia merasa terhimpit, merasa terpojok. Larut di dalam kesedihannya, dalam kesusahannya. Adakah di antara kita yang hari ini sedang larut dalam masalah? Masalahku to be continue, Mbak Dian. Satu belum selesai, satu belum selesai, satu. Ya,
Bukankah Tuhan tidak akan menguji melebihi kekuatanmu? Kenapa saudara sampai enggak kuat? Saudara salah ngambil. Miliknya Tuhan saudara kerjakan. Ya enggak mampu. Aku. Enggak mampu, jangan ambil miliknya Tuhan. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Nah, di Ratapan 3 ayat 21, ya kita baca, tiba-tiba harapan itu muncul. Setelah Yeremia mengerti bahwa yang dilakukan Tuhan untuk Yerusalem tujuannya karena Tuhan mengasihi, akhirnya dia berhenti meratap-ratap, saudara. Enggak lagi meratap-ratap, ya. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Dari sini kita mau belajar bahwa berkat Tuhan itu tidak hanya berupa materi. Saudara tiba-tiba dapat berkat dari Tuhan 1M. Pulang ke Indonesia, beli mobil setiap minggu, keluyuran, ngelencer kemana-mana. Saudara melupakan Tuhan. Saudara menjadi orang yang sombong congkak dengan mobil mewah. Sopo siro sopo ingsun. Adigung adiguno. Apakah uang ini menjadi berkat? Tidak. Justru menjadi kutuk dalam kehidupan kita. Tapi ketika saudara mendapatkan satu masalah, tiba-tiba bojo kita dipinjam orang. Nangis meratap-ratap. Kita duduk di kaki Tuhan. Tidak ada hari tanpa doa, nangis terus di hadapan Tuhan. Kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan karena masalah-masalah itu. Nah, ini berkat apa bukan? Berkat apa bukan? Suami dipinjam orang jadi berkat apa bukan? Bisa jadi berkat. Membuat kita dekat sama Tuhan kok. Yang selama ini ogah-ogahan, doanya itu doa kesiangan, doanya doa kelaparan. Tuhan terima kasih buat hari ini, haleluya, amin, mencolot kesiangan. Tapi dengan adanya masalah, saudara membangun mesbah di hadapan Tuhan. Banyak berdoa, banyak saat teduh. Ini juga Tuhan pakai loh. Masalah itu Tuhan pakai untuk mendewasakan kita, untuk membangun hidup kita, untuk memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dalam Ratapan 3 ayat 24 sampai 26. Ya. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Yeremia merubah mindsetnya. Yeremia merubah pola pikirnya. Dia enggak lagi tenggelam di dalam masalah. Dia mulai mencari maksud Tuhan di dalam hidupnya. Ya, kalau hari ini saudara menghadapi masalah, jangan terus dekem itu apa sih dekem itu? Saudara terus bergumul, nangis, meratap-ratap saudara. Ya gara-gara kekasihnya selingkuh, wis meratap-ratap, merusak diri sendiri, frustasi. Gara-gara suaminya dipinjam orang, frustasi. Ya. Ini manusia kenapa ngomong ini loh, aku pernah ngalami saudara. Aku ini masih gini-gini pernah frustasi loh. Kenapa saya frustasi? Karena saya belum membaca ayat ini saudara. Ya, waktu itu saya hancur-hancuran. Kula tak nyuwun pamit, ati kula pun krasa sakit. Hancur-hancuran hidup saya, kenapa saya belum tahu ayat ini? Saya belum tahu kisahnya Yeremia. Apa kira-kira waktu itu ayat ini belum ada ya? Ada, cuma saya yang belum membaca. Kenapa? Ya itu akibat dari orang gak suka baca firman. Orang yang gak suka baca firman, ada masalah, gak punya jalan keluar. Hari ini rajin baca firman ya? Ada di sini yang setiap hari gak baca firman? Enggak ada ya. Bacalah firman. Di dalam firman itu ada jawaban. Dalam firman itu ada penghiburan. Dalam firman itu ada jalan keluar. Dalam firman itu ada kekuatan. Lebih dari itu, dalam firman menuntun saudara pada keselamatan yang kekal. Nah, sedang dikasih Tuhan. Di dalam ayat ini dikatakan oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Orang yang berharap kepada Tuhan itu
akan memiliki kekuatan yang baru. Kalau saudara berharap pada manusia sering kecewa. Ya, tetapi berharap kepada Tuhan akan memiliki kekuatan baru. Masalah apapun selama Tuhan ada di sampingku, aku tidak takut. Sekalipun aku jatuh, tidak sampai tergeletak. Mungkin nyaris tergeletak. Nyaris tergeletak pernah toh? Tapi tidak sampai tergeletak. Karena tangan Tuhan yang menopang hidup kita. Ya. Karena itu dengan berdiam diri, ya. Berdiam diri di hadapan Tuhan itu bukan berarti Tuhan wis iki masalahku kuserahkan padamu ya. Terus kita ngopi sambil jigang, wis Tuhan ini masalahku urusan Tuhan. Bukan begitu, berdiam diri artinya membangun satu persekutuan yang manis dengan Tuhan. Bangun komunitas. Ya, bersama-sama dengan teman-teman kita atau mungkin kita memiliki satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Bangun pagi, kalahkan itu rasa ngantuk, kalahkan itu rasa malas. Mau bangkit jadi pemenang toh? Pagi itu sudah saudara harus menang. Jam 5 beker muni kring 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 mau bangun, aduh. Dingin Tuhan, 5 menit lagi. 5 menit lagi. Setalah Tuhan tahu kan aku sepanjang hari capek loh Tuhan. Tunda lagi sampai akhirnya jam 6. Waduh kesiangan, loncat saudara. Sudah pagi-pagi sudah kalah. Kalau saudara mau bangkit jadi pemenang mulai hari ini, kalau ada bisikan-bisikan malas, dalam nama Tuhan Yesus langsung berdiri, cuci muka. Bangun hubungan yang manis dengan Tuhan. Enggak usah banyak permintaan pagi-pagi saudara, pujian penyembahan. Pujian penyembahan saja. Kalau saudara intim dengan Tuhan, saudara akan tahu maksud Tuhan. Saudara intim dengan Tuhan, saudara tahu kehendak Tuhan. Ya, saya tuh anak saya nggak minta Bu minta ini, karena kita dekat setiap hari telepon. Saya tahu apa yang dia butuhkan. Tiba-tiba, saya kirim ini. Loh, ibu kok tahu sih? Ya tahu lah, wong ibunya. Saudara yang nggak tahu toh. Kenapa? Karena nggak ada hubungan yang dekat. Saya punya hubungan yang dekat. Saya tahu, saya dengan bapak saya punya hubungan yang dekat. Bapak saya nggak ngomong mau apa-apa. Kalau telepon itu cuma monoton bapak saya itu lihat telepon. Halo cantik. Jo iri loh, aku memang cantik loh. Bahasa bapakku nggak pernah berubah. Halo cantik, sehat, sehat. Pesannya tetap jaga kesehatan, jangan lupa berdoa. Terakhir, kapan pulang? Aduh, itu yang bikin saya takut telepon ke rumah itu ya kayak gitu saudara. Lek ditanya kapan pulang, bapak kangen. Ya, kami punya hubungan yang intim. Saya apa yang diperlukan bapak saya tahu. Tiba-tiba saya kirim, dia kaget-kaget. Loh, kok tahu sih? Begitu juga dengan saudara punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Apa saja yang saudara perlukan, Tuhan pasti kasih. Bukan yang kita inginkan lah ya, tapi yang kita perlukan. Tuhan akan kasih. Nah, karena itu saudara, hari ini kita mengerti bahwa berkat bahwa kasih Tuhan tidak harus berupa sesuatu yang enak, sakit disembuhkan, nggak punya uang tiba-tiba dapat uang, suami balik, anak baik, bukan hanya itu, tapi kasih Tuhan kadang berupa didikan. Ya, jadi kalau hari ini saudara sedang mengalami didikan dari Tuhan, jangan meratap-ratap, cari maksud Tuhan. Kenapa? Karena ada Tuhan di dalam setiap pergumulan hidup kita. Amin. Karena itu saudara akan menjadi orang yang aneh di mata dunia. Ya. Punya banyak masalah kok hahaha. Punya banyak masalah kok tetap sukacita. Punya banyak masalah kok tetap santai. Orang akan bingung. Loh, arek iki kok aneh teman ya. Tak sakiti tetap baik loh sama aku. Ya, sudah tak perlakukan kayak gini dia kok tetap baik sih sama aku. Kira-kira penasaran enggak? Penasaran, oh ternyata dia setiap hari beribadah di GBI Hong Kong. Ya ternyata setiap hari dia ibadah ikut. Secara tidak langsung sikap hidup kita yang tetap bersukacita dalam segala keadaan akan menjadi saksi. Kita memberitakan firman Tuhan dengan sikap hidup kita.
Tapi kalau kita disakiti langsung, apa lu bayar gue beli ya. Orang nggak tertarik saudara, nggak tertarik dengan Tuhan kita. Ayo kita bikin orang tertarik dengan Tuhan kita melalui sikap hidup kita. Jadi sekarang kalau saudara menghadapi masalah, jangan bersungut-sungut. Karena itu bukan satu kebetulan. Kalau Tuhan katakan mengucap syukurlah dalam segala sebab itu yang dikehendaki. Kenapa tetap mengucap syukur dalam masalah? Karena kita tahu bahwa ada Tuhan di dalam masalah kita. Ada rencana Tuhan di dalam pergumulan hidup kita. Ya, jangan menyakiti diri sendiri. Gara-gara ditinggal pacar merusak diri. Ya, gara-gara masalah keluarga frustasi. Ingat saudara, kehidupan kita di dunia ini 70 sampai 80 tahun. Dipotong usia kita sekarang berapa? Tinggal setitik, tinggal sauprit. Jangan sia-siakan waktu kita. Tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, nah, saudara kasih Tuhan. Kalau kita mau mengucap syukur dalam segala keadaan itu akan membangun semangat kita. Akan membangun iman kita. Ya, di tahun 2023 banyak orang mengatakan ini adalah tahun yang gelap. Tetapi kita anak terang, justru di dalam tahun yang gelap terang kita akan berdampak loh. Lah kalau terang dibawa ke terang ya wis gitu-gitu aja. Tapi karena kita ini anak terang, di saat tahun 23 dinyatakan sebagai tahun kegelapan, saatnya kita bersinar. Ya. Di tengah-tengah resesi kita akan tapi ajak resepsi dewe. Ajak dunia untuk sama-sama resepsi bersama-sama kita menikmati berkat-berkat yang dari Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, setelah tahu, aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Sekarang tahu toh? Kemarin enggak tahu toh? Ya, kemarin enggak tahu kalau ternyata masalah ini adalah cara Tuhan untuk mengubah karakter kita menjadi karakter yang serupa dengan Kristus. Ya, kemarin bersungut-sungut, tapi setelah tahu apa yang dialami oleh Yeremia, bahwa semua itu adalah didikan Tuhan untuk membawa kita untuk menjadi semakin baik, semakin berkenan di hadapan Tuhan, berhenti meratap. Seperti Yeremia. Dia katakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Kita ubah suasana hati kita. Ketika kita sudah memahami rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti Yerusalem dididik karena Tuhan mengasihi Yerusalem. Supaya Yerusalem kembali serupa dengan Kristus. Kita pun juga dididik. Apa yang kurang benar di dalam kehidupan kita? Setiap hari dididik. Setiap hari dibersihkan. Karena itu dikatakan berkatmu selalu baru setiap hari. Setiap hari mau dididik? Mau dididik? Sebagai manusia kita pasti tidak mampu. Ya, tapi jangan mau dipenjara oleh kata tidak mampu. Kenapa? Karena Roh Kudus diberikan kepada saudara dan saya. Membantu saudara dan saya, memampukan saudara dan saya untuk senantiasa mengucap syukur di dalam segala keadaan yang Tuhan izinkan terjadi. Ya, izinkan Roh Kudus bekerja dan kenali maksud Tuhan. Bangun hubungan yang intim, yang manis dengan Tuhan. Dengan kita dekat dengan Tuhan, kita akan mengenali apa sih yang Tuhan mau di dalam hidup saya. Apa sih yang Tuhan mau lewat peristiwa hidup ini. Karena itu yuk bangkit. Ya, bangkit ini tadi pagi ikut menara doa kan? Bangkit dan jadilah pemenang. Itu harus ada kemauan dari diri kita. Untuk bangkit, jangan gini, Tuhan aku mau bangkit jadi pemenang. Ayo Tuhan jadikan aku bangkit. Ya enggak iso. Kita minta, ya Tuhan memberikan perintah, diperintah ojo ganti merentah. Kita diperintah Tuhan untuk bangkit, ayo kita bangun. Ya, kita bangun untuk bangkit, mengalahkan segala hal-hal keduniawian kita. Yang kemarin masih benci-benci ditinggal, yang kemarin dendam-dendam ditinggal, yang kemarin malas-malas ditinggal, yang kemarin frustasi-frustasi ditinggal. Kita mau bangkit ya bersama Tuhan, maka kita akan keluar menjadi pemenang. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Ya, satu hal saya mau katakan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetaplah mengucap syukur.
carilah maksud Tuhan di dalamnya. Enggak usah menyalahkan orang lain, berdiam dirilah di hadapan Tuhan, membangun mesbah dekat dengan Tuhan, maka kita akan mengenali rencana Tuhan dalam hidup kita. Saya undang saudara bangkit berdiri. Kita mau datang kepada Tuhan ketika kita mungkin saat ini sedang mengalami hal-hal apa yang dialami Yeremia. Mari kita merubah mindset kita, merubah pola pikir kita. Kita mau tetap katakan terima kasih Tuhan karena Engkau baik di dalam hidupku. Kita naikkan satu pujian. Haleluya. Sering